Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya ajak saudara untuk mulai melihat pengalaman kehidupan Ruth. Dan dari sana kita akan belajar tentang bagaimana kita menata masa depan kita. Rut pasal yang pertama, kita lihat dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Rut pasal yang ke-16, Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sepakat ketika kita berbicara tentang masa depan, kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya misteri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat menebak dengan jelas apa yang akan terjadi dalam masa depan setiap orang. Tetapi saya meyakini bahwa masa depan yang baik, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan, itu tidak dapat dipisahkan dari pilihan sikap yang dibangun di atas nilai-nilai yang benar dalam hidup. Saya masih percaya bahwa tidak akan pernah ada masa depan yang baik, tidak akan ada masa depan yang indah jika tidak dibangun di atas pilihan sikap yang bersumber dari nilai-nilai yang benar dalam hidup. Nah, ini yang masih saya percayai dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Jadi tanpa sebuah nilai yang benar, maka kita tidak akan pernah dapat mencapai seluruh masa depan yang baik dalam hidup kita. Nah, saudara, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah ini, kadang-kadang orang berpikir untuk mengambil sebuah pilihan-pilihan jalan yang menurutnya sesuai dengan pikirannya, walaupun sebenarnya bukanlah sesuatu yang seharusnya diambil dan dipilih oleh setiap orang. Banyak orang yang berpikir bahwa masa depan bisa diraih jika kita dapat mencoba untuk merekayasanya, walaupun dasar dari seluruh rekayasa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, kebanyakan
seseorang bisa dengan mudah mengambil sebuah pilihan-pilihan yang tidak seharusnya untuk kita ambil. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat ketika kita mau membangun sebuah kehidupan bersama. Bagaimana kemudian kita harus menata masa depan kita. Ketika misalnya kita memiliki sebuah kehidupan, ketika kita memiliki sebuah kelompok hidup bersama, ada kecenderungan bagi banyak orang untuk tidak mau mengambil sebuah pilihan-pilihan yang tepat, karena dia pikir pilihan-pilihan yang tepat itu tidak menguntungkan bagi. Di dalam kehidupan bersama, seringkali kita melihat ketika suasana kehidupan bersama itu baik, orang dapat hidup bersama-sama dengan kita untuk menata masa depan. Tetapi ketika tantangan dan persoalan kehidupan datang, tidak sedikit dari orang-orang yang bersama dengan kita itu kemudian meninggalkan kita karena tidak siap menghadapi tantangan yang ada. Maka kemudian tepatlah kalau kemudian kita berkata, atau ada ungkapan yang berkata ada gula, ada semut. Karena biasanya kecenderungan manusia itu hidup dan ingin sekali membawa kehidupannya mencapai sesuatu yang baik, namun tidak siap untuk menanggung risiko dari sebuah keputusan hidup yang harus diambil, sekalipun itu adalah sesuatu yang benar. Nah, hari ini saudara, kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana kita membangun masa depan, tetapi sekaligus di dalamnya melalui kisah Rut kita akan belajar menata masa depan di dalam sebuah prinsip-prinsip yang benar, walaupun mungkin kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang tidak mudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Rut yang kita baca bersama dengan Naomi mertuanya adalah sebuah kisah yang boleh dikatakan tidak umum di dalam kenyataan hidup yang seringkali didasarkan kepada ungkapan tadi, ada gula, ada semut. Kisah Rut dan Naomi menggambarkan sebuah relasi yang indah, sebuah relasi atau sebuah hubungan yang begitu kuat sehingga kita dapat melihat sebuah keteladanan yang baik yang ingin ditunjukkan dari kisah ini, dan bagaimana pada akhirnya kehidupan Rut dan Naomi yang awalnya ada di dalam sebuah tantangan kehidupan yang tidak mudah dapat melaluinya dan pada akhirnya mencapai apa yang disebut dengan masa depan yang baik. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya yang diajarkan oleh kisah Rut ini. Apa nilai-nilai indah yang ada di dalamnya yang kemudian membawa kita untuk mengambil sebuah pilihan-pilihan yang sama agar kita pada akhirnya juga mampu menata sebuah masa depan yang baik. Saudara, kita akan lihat nilai yang pertama atau prinsip yang pertama yang dibangun dari sebuah kualitas kasih yang dimiliki oleh Rut kepada seorang Naomi. Yang pertama, saudara, dari bagian ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika Naomi mendesak Rut untuk meninggalkan dia, kita
menemukan sebuah pernyataan yang cukup tegas dari Ruth. Ruth berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ketika Orpa, saudara ipar Ruth, sudah meninggalkan Naomi, Ruth bersikeras untuk tetap tinggal bersama dengan Naomi. Kasih yang ada di dalam Ruth membuat Ruth tetap tinggal bersama dengan Naomi mertuanya, sekalipun Naomi tidak dapat menjanjikan sebuah masa depan yang baik. Nah, poin yang pertama yang kita lihat bahwa kasih yang ada di dalam seorang Ruth menghadirkan sebuah ketulusan, masa depan yang baik, masa depan yang indah yang nanti kita lihat di dalam kehidupan Ruth itu tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang namanya ketulusan. Kasih yang ada di dalam diri seorang Ruth menghadirkan sebuah pilihan sikap untuk tulus hidup bersama dengan Tuhan. Padahal Naomi tidak dapat menjanjikan sesuatu. Naomi tidak dapat menjanjikan sebuah masa depan yang lebih baik. Dan Ruth juga punya alasan untuk meninggalkan Naomi. Karena Naomi sudah membiarkan Ruth. Naomi sudah mengizinkan Ruth untuk meninggalkan dia. Karena Naomi tidak dapat lagi memberikan anak kepada Ruth yang dapat membawa Ruth menjadi sebuah keluarga yang utuh, membawa Ruth menghasilkan keturunan yang meneruskan tradisi keturunan suaminya. Saudara tahu, kalau seseorang tidak lagi punya anak, atau seorang perempuan tidak punya anak pada masa itu, dia seperti seorang perempuan yang kehilangan nilai kebanggaannya. Jadi kalau seorang perempuan memiliki anak pada masa itu nilai kebanggaan. Saudara bisa bandingkan dengan kisah Elizabeth ketika dia tidak dapat memiliki seorang anak. Dan pada akhirnya melalui karya mujizat Allah, Elizabeth memiliki anak. Di dalam Injil Lukas dikatakan oleh Elizabeth, Tuhan menghapus aibku di depan. Ruth tidak memiliki anak. Naomi berkata, sekalipun hari ini aku menikah dan aku punya anak, masakan engkau mau menunggunya sampai dia dewasa? Ini yang disebut dengan tradisi perkawinan Levirate di dalam tradisi orang Islam. Jadi kalau misalnya suami istri dan suaminya meninggal, maka adik suaminya harus menggantikan posisi kakak untuk meneruskan keturunan dari kakaknya. Nah, ini yang kemudian kita lihat dalam cerita. Tetapi Naomi berkata, tidak ada yang bisa aku berikan kepada, pergilah, tinggalkan. Tapi saudara lihat apa yang diputuskan oleh Ruth ketika Naomi mendesaknya. Dia berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Di sini kita bisa melihat satu pelajaran dari kehidupan seorang tokoh yang bernama Ruth. Kasih Ruth menghadirkan sebuah tindakan ketulusan. Ruth mengikuti Naomi. Ruth hidup bersama Naomi. Tidak hanya sekedar karena Ruth ingin mendapatkan sesuatu dari Naomi. Kebanyakan orang, saudara, di dalam membangun relasi, ya tentu tidak semua orang begitu. Tapi kebanyakan, sehingga ada ungkapan tadi, ada gula, ada semua. Ketika orang membangun hubungan, kecenderungannya adalah apa yang saya bisa dapatkan, keuntungan apa yang saya bisa dapatkan dari orang. Kalau sudah tidak ada lagi keuntungannya didapatkan, say goodbye. Kenapa? Tidak ada yang saya dapat dari kamu? Tidak ada untungnya saya bergaul dengan kamu? Tidak ada manfaatnya saya bergaul dengan kamu? Ketulusan semakin
hilang dalam kehidupan orang hari-hari. Bahkan ada ungkapan dari seorang filsuf, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Dengan kata lain, kalau orang itu bisa diperas, kalau orang itu bisa dirampok, omongan kasarnya begitu, kalau orang itu bisa dipeloroti, mengapa tidak? Relasi yang harusnya hidup di dalam kesalingan menjadi relasi yang hanya sekedar menjadikan orang lain sebagai objeknya. Saudara, kehidupan orang yang demikian tidak akan memiliki masa depan yang baik, karena dia membangun sebuah kehidupannya tidak dengan prinsip kasih, tidak didasarkan oleh semangat ketulusan. Nah, hari ini kita belajar sebuah sikap yang berbeda dari seorang Ruth. Dan apakah ini sesuatu yang kemudian menghasilkan kerugian? Nanti kita akan lihat sejauh mana kemudian Alkitab menilai apa yang dilakukan oleh Ruth. Sejauh mana Alkitab memberikan apresiasi, penilaian terhadap tokoh seorang Ruth. Tapi kita melihat sekarang di bagian yang pertama, bahwa masa depan yang indah yang nanti kita lihat di akhir kisah itu dimulai dari sebuah prinsip kasih yang dinyatakan dalam sebuah sikap ketulusan. Orang tidak akan pernah bisa membangun sebuah kualitas masa depan yang indah jika dia tidak memiliki ketulusan. Yang kedua, saudara, sikap kasih yang dimiliki oleh Ruth menjadikan dia sebagai pribadi yang siap untuk menanggung risiko. Ruth tidak takut mengambil keputusan hidup bersama dengan Naomi, sekalipun Naomi tidak memiliki apa-apa. Ruth tidak takut untuk menjalani hidup bersama dengan Naomi, sekalipun Naomi sudah tua. Ruth mengajarkan sebuah prinsip penting di dalam hidup ini, bahwa untuk mencapai sebuah masa depan yang baik, seseorang harus siap menanggung segala risiko. Seseorang harus siap menghadapi tantangan. Seseorang harus siap menghadapi kesulitan. Sikap seorang yang siap untuk menanggung resiko, siap untuk mengorbankan hidupnya, siap menghadapi kesulitan, adalah pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Sebab tidak ada seorang pemenang yang tidak berani menanggung risiko. Tidak ada seorang pemenang yang akan menjadi seorang yang hebat kalau dia lari dari medan pertempuran, dia lari dari pertandingan, dia lari dari perlombaan yang sudah diwajibkan dalam hidupnya. Makanya di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Paulus sering mengajar jemaat dan memberikan sebuah ilustrasi bahwa hidup kita ini seperti pertandingan, dan kita harus bertanding sedemikian rupa untuk mencapai kemenangan. Jangan lari dari pertandingan, jangan lari dari perlombaan. Nah, kalau kita tipe orang yang hanya sekedar maunya enak, tidak berani untuk menanggung risiko, sekalipun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, saudara tidak akan melihat sebuah masa depan yang baik. Setiap kali ada pertandingan, setiap kali ada kesulitan, setiap kali ada tantangan, kita selalu menghindar, kita selalu lari dari pengalaman-pengalaman ini. Maka kita tidak akan pernah terbentuk menjadi seorang yang memiliki mentalitas pejuang. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, jangan jadi orang yang hanya maunya enak. Kalian harus siap menjadi orang yang bertanggung jawab. Kesulitan itu tidak apa-apa. Orang yang siap menanggung resiko bisa berdamai dengan apa yang namanya kesulitan.
bisa berdamai dengan apa yang namanya tantangan, bisa berdamai dengan apa yang namanya kegagalan. Itulah bagian dari sebuah kehidupan. Kesulitan, kegagalan tidak selalu sesuatu yang jahat. Kesulitan, kegagalan tidak selalu menjadi sebuah momok yang harus ditakuti. Ada kalanya dia menjadi partner yang melatih, yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, pribadi-pribadi yang semakin tangguh, pribadi-pribadi yang semakin baik. Ruth tidak takut menghadapi masa depan hanya karena dia memilih untuk hidup bersama dengan Naomi. Dia tahu Naomi tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki prinsip yang berbeda dengan Orpah. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sekali Ruth mengambil keputusan hidup bersama dengan Naomi, Ruth tetap menjalani apapun situasi yang terjadi dengan Naomi. Ruth siap mengambil risiko ketika dia hidup bersama dengan Naomi. Ruth siap kehilangan masa depan karena dia mungkin tidak akan lagi menikah. Mungkin itu ada di dalam benak Ruth. Tapi Ruth siap. Kasih yang ada di dalam dirinya tidak hanya menghadirkan sebuah ketulusan. Kasih yang ada di dalam dirinya membuat dia siap untuk menanggung risiko. Siap untuk berhadapan dengan kesulitan. Siap untuk berhadapan dengan tantangan. Ini keteladanan kedua yang mau diajarkan oleh Ruth melalui cerita. Ruth siap menghadapi risiko. Yang ketiga, saudara, dari bacaan kita ini kita dapat melihat bahwa kasih yang ada di dalam Ruth, di dalam tokoh Ruth, mampu membawa Ruth untuk memiliki sikap berbela rasa dengan Naomi. Kalau di bagian yang kedua tadi orientasinya kepada diri Ruth, prinsip yang ketiga atau poin yang ketiga ini lebih mengarah kepada pandangan seseorang kepada pihak lain. Kasih yang ada di dalam diri Ruth tidak hanya menghadirkan ketulusan, tidak hanya menghadirkan kemampuan siap untuk menanggung risiko, tetapi juga sanggup untuk berbela rasa. Walaupun di dalam keadaan yang tidak mudah ataupun keadaan yang pahit. Naomi berkata, sebut aku marah, sebab Tuhan telah naik saksi melawan aku. Aku datang dengan tangan yang penuh, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Masa depanku suram. Tetapi situasi ini tidak membuat Ruth menantunya untuk mengambil pilihan kembali ke Moab. Ruth siap untuk mengikuti Naomi. Ruth siap berbela rasa. Sini kita belajar tentang bahwa Ruth tidak melihat relasi yang dibangun di dalam sebuah cara pandang untung atau rugi. Kasih yang ada di dalam diri Ruth membuat Ruth dapat melihat secara utuh apa artinya membangun hubungan dengan orang lain. Ruth tidak mengukur relasi itu di dalam perspektif untung rugi. Nah, kalau orang itu selalu menilai hubungan dengan persoalan untung rugi, ya kayak orang jualan, tidak mau rugi. Nah, kalau orang sudah tidak mau rugi, yang jadi apa? Hah? Apa jadinya? Semua orientasinya untuk dirinya. Yang penting saya untung. Peduli amat, kamu mau baik, kamu mau sakit, kamu mau tidak enak. Yang penting saya untung.
Ruth tidak. Ruth tidak melihat yang namanya relasi itu berkaitan dengan persoalan untung rugi. Walaupun kalau kita mau jujur ya, semua orang kan pengen di dalam relasi itu mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi bukan itu yang utama. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih luas. Relasi itu berarti siap untuk berbela rasa. Hidup di dalam kasih yang ditunjukkan oleh Ruth mampu membawa Ruth untuk dapat memiliki empati, mau merasakan. Nah, ini kan persoalan apa ya? Saya memahami orang lain dan bagaimana saya merasakan orang lain. Apa yang ia rasakan, itu yang aku rasakan. Kalau engkau bahagia, ya aku bahagia. Kebahagiaanmu, kebahagiaanku. Itu sebabnya dia berkata, di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Itu kan persoalan bagaimana saya dan Anda, apa yang engkau rasakan itu yang aku rasakan. Ini persoalan empati. Masa depan yang baik dan indah tidak hanya dapat diset, ditata oleh kehidupan yang bersifat egosentris. Kalau saudara hanya mengedepankan egomu semata, engkau tidak akan bisa membangun kehidupan bersama dengan yang lain. Masa depan itu kan bukan persoalan hidup saya saja, hidup kita saja. Masa depan itu kan persoalan hidup bersama. Kita makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari yang lain. Ketika kita bicara tentang masa depan, itu tidak bicara hanya masa depan saya, tapi masa depan kita, masa depan bersama yang dibangun di dalam kebersamaan. Ruth mengajarkan 3 hal penting. Bagaimana sebuah masa depan itu perlu ditanam. Dan itu dibangun di atas sebuah prinsip kasih. Yang pertama menghadirkan ketulusan. Yang kedua menghadirkan sebuah sikap yang mampu menghadapi tantangan, siap menghadapi resiko. Dan yang ketiga adalah kasih itu mampu menghadirkan sebuah pilihan sikap berbela rasa dengan yang lain sekalipun di tengah-tengah ketidakmudahan. Ruth mengajarkan sebuah prinsip yang sebenarnya adalah prinsip terdalam dari hati Tuhan. Itu sebabnya kisah ini diangkat. Apakah ini sebuah kebodohan? Bisa orang menilainya demikian. Bodoh itu. Udah dikasih kebebasan, kamu seharusnya bisa punya suami, kamu sebenarnya masih punya kesempatan memiliki hidup lebih baik, tapi kamu tidak mau. Salahmu dewi. Kalau kemudian kamu tidak bahagia, ya salahmu dewi. Salahmu sendiri. Ruth kan tidak memaksa. Dalam hal ini Orpah pun tidak boleh disalahkan. Karena Ruth, Naomi membiarkan kedua mantunya untuk silakan kamu cari kehidupanmu. Kamu tidak bisa lagi mengharapkan saya untuk menghadirkan sesuatu yang baik bagi masa depan. Orpah realistis. Enggak, aku balik. Tapi ada satu yang mungkin dilihat sebagian orang yang realistis. Kamu bisa bahagia. Naomi memikirkan masa depan menantu-menantunya ini. Carilah yang lain. Tinggalkanlah aku. Enggak ada yang kau bisa dapat dariku. Tapi justru itulah uniknya Ruth. Ruth mengambil sebuah pilihan yang tidak umum diambil oleh orang lain. Pertanyaannya, salahkah pilihan Ruth? Apakah masa depan Ruth akan kacau balau? Saya ajak saudara untuk melihat bagaimana penilaian dari Alkitab melalui narasi cerita ini
tentang hidup Ruth. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15 dari pasal 4, bagaimana kemudian Alkitab memberikan penilaian kepada Ruth. Saya ajak saudara baca dari ayat 14 supaya kemudian kita ngerti narasinya dan bagaimana kemudian Alkitab melalui narasi itu menunjukkan kepada kita siapa Ruth dan bagaimana Alkitab menghargai, menilai kehidupan tokoh perempuan. Ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Siapa? Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah pusaka bagi orang itu. Karena dari sanalah keturunannya itu kemudian dipertahankan. Dialah pewaris kehidupan. Dialah yang menjadi puncak kebahagiaan di masa depan. Tetapi apa yang kemudian disampaikan oleh Alkitab melalui pujian perempuan-perempuan kepada Naomi? Alkitab ingin memberitahu kita pembacanya bagaimana Ruth diapresiasi. Siapa Ruth? Perempuan Moab. Yang sebenarnya dalam hitungan-hitungannya orang Israel, siapa sih Moab? Bangsa Moab. Bukan bagian dari umat pilihan Allah. Dan yang kedua, dia perempuan. Di mana pada waktu itu kedudukan perempuan tidak sama dengan laki. Makanya dalam silsilah nama perempuan itu jarang disebut karena dianggap tidak penting pada masa itu. Tetapi apa yang diberikan kepada Ruth? Penilaian apa yang diberikan kepada Ruth? Perempuan yang lebih berharga bagimu, Naomi, lebih dari 7 anak laki-laki. Ketika Naomi kehilangan Mahlon dan Kilion, dia merasa hidupnya hancur. Tidak ada lagi masa depan yang baik bagi keluarga Elimelek. Naomi berkata, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya sukacita. Panggil aku Mara, artinya pahit. Hidupku sudah pahit. Tapi ketika Naomi menerima Ruth, dan Ruth mau mengambil keputusan hidup bersama dengan Naomi, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Alkitab menunjukkan progres kehidupan Ruth. Nah, ini yang kemudian mau disampaikan kepada kita, bahwa pilihan sikap Ruth untuk memiliki ketulusan, untuk siap menanggung tantangan dan risiko, untuk siap berbela rasa dengan yang lain, bukanlah sebuah keputusan yang salah. Itu bukanlah sebuah keputusan yang tidak tepat. Itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa yang ingin disampaikan kepada kita. Masa depan Ruth tidak hilang hanya karena dia mempertaruhkannya. Masa depan Ruth tidak hilang hanya karena dia mengambil keputusan tetap bersama dengan Naomi, sekalipun tidak ada jaminan Naomi akan memberikan masa depan yang baik padanya. Ruth sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan lewat keputusannya. Ruth melahirkan seorang yang bernama Obed. Dan dari sini nanti terus turun lahir seorang pemimpin besar bagi Israel, yaitu Daud. Dan dari Daud nanti kita melihat lahirlah Yesus Kristus. Ruth tidak hanya tercatat sebagai nenek moyang Daud,
Tapi Rut tercatat di dalam Injil Matius sebagai silsilah, bagian dari silsilah sejarah keselamatan bagi dunia ini. Karena dari situlah Yesus Kristus lahir. Dari seorang perempuan Moab. Saudara, melalui perspektif inilah saya ingin mengatakan dan ingin menyampaikan kepada saudara, bagaimana masa depan itu harus ditata. Di tengah tantangan yang hari-hari ini tidak mudah, di mana orang lebih bersikap memilih untuk bersikap egois, memilih lebih bersikap untuk mementingkan diri sendiri, lebih memilih sikap untuk mencari keuntungannya sendiri. Alkitab memberikan tawaran praksis yang berbeda. Bagaimana masa depan itu harus ditata. Sekalipun itu harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah, tetaplah hidup dalam ketulusan. Tetaplah hidup dalam kesiapan untuk menanggung setiap tantangan, kalau itu adalah sebuah pilihan yang benar. Tetaplah untuk memiliki sikap berbela rasa. Dan kesemua ini hanya dapat dibangun dari sebuah prinsip kasih. Lihat ayat yang ke-15 dari pasal 4 tadi. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab penantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan. Nilai kasih di dalam diri Rut melahirkan ketulusan, kesiapan untuk menanggung resiko, dan kemampuan untuk berbela rasa. Dan pada akhir kehidupannya Alkitab mencatat betapa luar biasanya Rut diangkat oleh Tuhan. Saudara, refleksi penting bagi kita. Dan pertanyaan penting bagi kita yang mungkin nanti saudara silakan jawab sendiri dalam hidup. Sejauh mana dasar yang melandasi hubunganmu dengan Tuhan hari ini di dalam? Apa yang menjadi dasar hubungan? Apa yang menjadi dasar di dalam engkau membangun relasi hidupmu dengan Tuhan? Apakah hanya untung rugi? Kalau Tuhan tidak kasih berkat saudara, masih saudara setia sama Tuhan? Kalau hari ini Tuhan tidak tampakkan sesuatu yang menjadi jawaban doamu, apakah saudara masih tetap hidup setia dalam ketulusanmu dengan Tuhan? Apa yang menjadi dasar di dalam engkau membangun relasi dengan sesama dan keluargamu hari ini? Apakah masih ada di dalam dasar kasih? Apa yang mendasari relasimu dalam dunia kerjamu hari ini? Apakah hanya sekedar untung rugi? Yang penting perusahaan kasih saya gaji, yang penting institusi kasih saya makan, baru saya lakukan. Atau engkau membangunnya di atas prinsip kasih seperti itu, melihat relasi hubungan baik dalam dunia pekerjaan, baik dengan sesama, baik dengan keluarga, terlebih dengan Tuhan, di atas prinsip untung rugi. Kalau kita hanya membangun semua itu di atas prinsip untung rugi, kita itu seperti manusia yang hanya mau untung-untungan sama Tuhan, gitu-gitu. Saudara harus ingat, sebelum engkau bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah lakukan yang terbaik untuk saudara. Sebelum kita berpikir, saya bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah lakukan sesuatu untuk saudara. Jangan hitung-hitungan. Jangan hanya berpikir untung rugi di dalam membangun relasi hidupmu, baik dengan Tuhan, baik dengan keluargamu, dengan sesamamu, termasuk di dalam dunia kerja. Tapi coba lakukan di atas sebuah prinsip mengasihi. Karena prinsip mengasihi akan melahirkan sebuah pilihan-pilihan sikap yang didasarkan pada ketulusan. Prinsip mengasihi akan melahirkan sebuah sikap untuk dapat berani menghadapi tantangan, kalau itu adalah sesuatu yang benar. Prinsip mengasihi akan melahirkan sikap untuk berbela rasa. Inilah hati Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu nyata di dalam karya salib Yesus Kristus. Dan itu dia lakukan sebelum kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, saya yakin kita sebagai manusia aja akan sedih kalau kita melihat pasangan kita atau anak kita atau orang yang berhubungan dengan kita membangun relasinya atas dasar mitologi. Saudara dengan tulus mengasihinya, tapi mungkin suami atau istri atau anak atau siapa saja mengukur relasi itu hanya sekedar persoalan mitologi, pasti saudara akan sedih. Mungkin kau akan nangis ketika engkau sudah tulus melakukan, anakmu bilang, ya kalau papa kasih saya ini, saya mau sayang sama papa. Kalau mama mau lakukan itu, saya mau untuk sayang sama mama. Mungkin kita akan sedih karena kita berusaha tulus, tetapi yang kita dapatkan hanya persoalan hitung-hitungan mitologi. Kalau cara kita membangun relasi masih seperti itu, mari kita belajar dari Ruth. Mengapa kisah ini muncul? Kisah ini ingin tunjukkan sebuah pilihan sikap di dalam membangun relasi itu harus berubah. Ketulusan Ruth, walaupun tidak pernah mungkin ada niat dalam diri Ruth dia akan melihat seperti apa, namun dalam kenyataan Tuhan ingin tunjukkan sebuah nilai ketulusan itu dilihat oleh Allah. Ruth mungkin tidak punya berpikir, kalau saya begini sama Naomi pasti nanti saya akan dapat balasan. Nah, kalau saudara punya prinsip begitu, saudara akan kecewa. Kalau saudara berbuat baik lalu berharap orang juga akan baik, saudara pasti kecewa. Kenapa? Saudara tidak akan selalu mendapatkan yang baik. Tapi kalau engkau melakukan tadi dengan tulus, Tuhan yang lebih mengerti segalanya, tahu apa isi hati. Allah itu setia dan adil. Kesetiaan Ruth kepada Naomi dilihat oleh Allah lewat kehidupan Boaz. Boaz melihat Ruth seorang perempuan yang sangat mengasihi, tulus, dan akhirnya Ruth diambil menjadi istri oleh Boaz. Boaz siap menjadi penebus bagi keluarga Elimelek. Dan kita lihat bagaimana akhir kehidupan Ruth. Masa depan yang awalnya begitu suram menjadi indah karena dibangun, dihadapi, dijalani di atas dasar. Kalau engkau ingin membangun dan menata masa depan dengan lebih baik, mari kita belajar dari miliki prinsip kasih, nilai kasih yang di dalamnya lahir pilihan-pilihan sikap, ketulusan, siap menghadapi resiko dan tantangan apapun, siap untuk berbela rasa. Inilah wujud dari kasih. Pilihan saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.